Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada esok hari 18 Juni 2015 kita akan memasuki 1 Ramadan 1436 Hijriah yang telah kita tunggu-tunggu kehadirannya, yang telah kita nanti-nanti kedatangannya, dan yang telah kita rindukan agar kita bersamanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada bulan Rajab yang lalu kita telah berdoa agar kita diberkahi oleh Allah di bulan itu, dan juga kita diberkahi di bulan Sa'ban. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usia kita hingga bertemu dengan bulan yang mulia. Olehnya itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena itu ucapan yang kita sampaikan, ucapan yang kita syiarkan adalah marhaban ya Ramadan. Yang kita ucapkan adalah ahlan wa sahlan ya Ramadan. Karena kita tidak ada merasa beban ketika bulan suci Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Olehnya itu, para pemirsa sekalian, hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan, yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan hadir setiap tahun di tengah-tengah kita agar kita bisa melakukan rihlah dalam kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang penuh dalam rangka tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita selama bulan suci Ramadan, yang selanjutnya pasca Ramadan terus kita jaga kefitrahan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa syufidatus syayatin." Telah jelas bahwa ketika bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah. Ini menandakan bahwa betapa banyak peluang-peluang kebaikan, potensi-potensi dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya agar setiap detik, setiap saat itu menjadi pahala yang berlipat ganda pada diri kita. Di samping itu juga, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup, menandakan bahwa hal-hal yang negatif kemudian bisa kita cegah. Hal-hal yang negatif
Kemudian bisa kita hindari dengan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Dan juga syaitan yang biasanya menggoda kita dari depan, dari samping kanan, dari belakang, dari samping kiri. Pada bulan yang mulia ini, pemirsa sekalian, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bahwa mereka tidak menggoda kita lagi. Olehnya itu, begitu memasuki bulan suci Ramadan, hal yang begitu ringan kita lakukan adalah datang ke masjid, membaca Quran, bersedekah, berinfak, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa makhluk musuh kita yang setiap saat, yaitu syaitan, menggoda kita, benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih dibelenggu oleh hawa nafsunya, itulah sehingga pada bulan Ramadan yang mulia ini masih ada sebagian di antara saudara-saudara kita, bahkan ada keluarga kita, sanak kerabat kita, handai tolan kita, yang masih mengikuti hawa nafsinya, yang masih tidak bisa mengendalikan kemauan syahwatnya, sehingga tidak mampu mengoptimalkan nilai-nilai dan memanfaatkan amal kebajikan selama dalam bulan suci Ramadan. Sebab mereka masih dibelenggu oleh hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman soal hawa nafsu yang cenderung kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratum bisu, di dalam surat Yusuf di sana. Sungguhnya hawa nafsu itu condong kepada keburukan. Olehnya itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah hamba-hambanya yang beriman, memanggil dan menyeru hamba-hamba yang dicintainya dengan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, melakukan penggemblengan, melakukan apa yang menjadi kewajiban orang-orang yang beriman adalah berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan puasa inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang akan mampu mengendalikan hawa nafsu yang cenderung kepada keburukan, sehingga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan didominasi oleh kebaikan-kebaikan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita bisa melihat fenomena begitu Ramadan datang, masjid-masjid dipenuhi oleh jamaah. Begitu Ramadan datang, banyak kemudian para dermawan-dermawan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Karena hawa nafsunya telah dikendalikan sedemikian rupa melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah yang bisa mampu membentengi dari keburukan-keburukan dan perbuatan su yang lain serta perbuatan fujur yang lain, sehingga manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, mampu menampilkan dan mampu menonjolkan nilai-nilai kebaikan, insya Allah selama di dalam bulan suci Ramadan, dan seterusnya nilai itu akan terbawa 11 bulan yang akan datang. Olehnya itu jamaah sekalian rahimakumullah, diwajibkannya puasa bagi orang-orang yang beriman menjadi sarana, menjadi wasilah agar kita mampu melakukan hal-hal kebaikan, mampu meninggalkan keburukan. Bahkan dengan puasa itu sendiri
hal yang biasanya halal kita lakukan, boleh kita lakukan, maka selama puasa mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari kita rela untuk meninggalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makan, minum, kemudian menggauli istri dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena kita memang sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa, mudah-mudahan tadzkirah singkat ini bermanfaat buat kita, terutama bagi diri saya pribadi. Dan mari kita memulai melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dengan senantiasa meningkatkan amaliyah kita, baik meningkatkan kualitas puasa kita dari tahun ke tahun, meningkatkan amal-amal ibadah kita baik secara kuantitas maupun kualitas, dan hal-hal yang insya Allah positif lain, terutama juga meningkatkan amal-amal sosial kita di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin hidupnya lebih dirasakan kesengsaraan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfir billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.